Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya di Spesialis Ternak Solusi para Peternak. Edisi hari ini spesial sekali karena ada host baru nih. Namanya Lita, yang biasanya mungkin Anda melihat Lita di channel lain. Ini Lita mampir ke sini menemani Mbak Cantik di edisi hari ini. Dan tentunya spesial hari ini kita akan membahas seputar peternakan, yang mana di dunia peternakan pasti banyak juga masalahnya, pun juga di pekerjaan lain ya Mbak Cantik. Nah, kalau di peternakan ini biasanya yang bermasalah mungkin di hewan ternaknya, atau mungkin peternaknya, atau mungkin kandangnya, atau mungkin pakannya, banyak pokoknya ya. Banyak ya. Tapi tidak lantas terus kita sedih dan tanpa menemukan solusi. Untuk itu channel ini untuk mengedukasi para peternak di seluruh dunia supaya mengetahui dan bagaimana sih cara untuk menuntaskan solusi tersebut. Nah, spesial hari ini Mbak Cantik, kita akan membahas mengenai konsumsi pakan ayam rendah. Apa sih yang salah? Nah, itu. Sebenarnya apa yang salah? Siapa yang salah? Apakah ayamnya? Ataukah makanannya? Banyak faktor. Tapi Mbak Cantik, ini kemarin ada titipan pertanyaan dari Lita. Wow. Siapa ini? Ada yang nitip pertanyaan dan kita ulas di sini. Oke. Ini ada chat dari Atul. Halo, di Mbak Atul. Banjarnegara. Dari Banjarnegara, jauh ya? Banjarnegara mana sih? Iya, waduh jauh sana pokoknya ya. Nan jauh di sana. Nah, jauh di sana. Oke, salam ya Mbak Atul dan sekeluarga. Ini beliau bertanya, keluhan dengan ayam broiler saya, konsumsi pakan sedikit, seperti tidak nafsu makan, waduh, dan suka eker-eker sekam, waduh, tidak seperti biasanya ini Mbak Cantik. Kira-kira kenapa tuh? Benar banget. Kalau di ayam broiler ini Mbak, ayam broiler itu ayam pedaging Mbak Lita. Ayam pedaging. Pedaging. Iya. Jadi pada dasarnya ini ya, peternak tuh juga harus tahu gitu. Tujuannya konsumsi pakan pada ayam itu apa sih? Kan harus tahu ya. Betul. Nah, salah satu tujuannya yaitu untuk memenuhi kehidupan pokok. Sama seperti kita. Kalau kita makan ya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Gitu. Salah satunya juga untuk pertumbuhan gitu ya. Dan untuk produktivitasnya. Betul. Nah, ini yang harus peternak ketahui gitu. Nah, ini hasil akhirnya nih ya Mbak Lita ya. Kalau dikonsumsi pakan ini pasti ada hasil akhirnya. Kalau di ayam broiler atau ayam pedaging ini hasil akhirnya yaitu performanya bagus. Performanya apa ya? Dagingnya optimal gitu. Kalau di ayam petelur ini produktivitas telurnya maksimal. Maksimal gimana? Baik kualitas maupun kuantitasnya. Kayak gitu Mbak Lita gitu. Jadi diusahakan jangan asal makan kenyang aja, tapi harus difikirkan juga nutrisi untuk betul banget. Ayamnya. Kayak gitu. Ya Mbak Cantik, tapi kan kalau misalkan kita nih tiap hari makannya itu aja ya. Senin burger, Selasa burger, Rabu burger. Ya sehat memang, enak memang, lezat memang. Tapi kan ada titik bosannya ya kalau manusia. Apakah itu terjadi pada ayam juga Mbak Cantik? Tidak sih, tidak bosan ya Mbak ya. Soalnya ketika ayam ini diberikan makan dan dia suka, pasti dia akan memakan. Entah berapapun pakan yang diberikan, pasti dia akan makan gitu. Tapi peternak di sini juga harus memikirkan hal tersebut. Nggak setiap hari dong, setiap jam diberikan makan, terus pasti nanti bengkak di biaya pakan. Apa tadi? Bengkak? Iya, bengkak. Aduh. Apa yang bengkak? Biaya pakan Mbak Lita. Biaya pakan. Terlanjur sensitif Lita itu kalau yang bengkak-bengkak itu ya Kak ya. Jadi yang bengkak ini di biaya pakannya Mbak. Gitu. Jadi kalau peternak udah beternak ayam dikasih makan terus tapi hasil dagingnya tidak optimal, malah bengkak di biaya pakan, ya pasti peternaknya merugi dong Mbak Lita. Merugi. Nah, jadi memang harus ada perhitungan khusus gitu. Jadi jangan beternak asal-asalan gitu. Betul. Jadi selain materi harus juga prakteknya juga harus bagus juga ya Mbak Cantik.
ada bosannya nggak sih Mbak Lita kalau kita makan terus? Kalau aku sih enggak ya Mbak Gitu. Cantik. Apa sih makanan favoritnya Mbak Lita? Ya ayam itu, waduh. Aduh. Kita bahas ayam, makanan favorit Lita ayam itu. Aduh. Oke. Tapi kalau nutrisinya bagus, disantap manusia pun juga akan menjadikan tubuh kita sehat kan ya Mbak Cantik? Betul banget, kesehatan itu juga penting. Nah, Betul. Jadi juga harus difikirkan sampai jauh ke depan Oke, karena benar. ayam itu untuk dikonsumsi manusia juga. Oke, benar. Sobat benar. ternak Oke, gitu. betul banget. Mbak Cantik. Oke. Tapi ini aku masih kepo ya dan banyak pertanyaan di otak nih. Ini kan sepertinya nih Kak ya, itu kasus penurunan konsumsi pada pakan ayam itu masih sering terjadi Mbak Bener Cantik. banget, banyak banget itu Kak Lita. Dan itu pasti ada banyak faktor. Betul. Nah, itu sebenarnya faktor apa aja sih Mbak Cantik? Oke, kalau kita membahas faktor Mbak Lita, Mhm. banyak banget faktor penyebabnya kan, Banyak nggak cuma banget. satu ya. Salah satunya yaitu kalau kita bahas konsumsi pakan. Nah, konsumsi pakan menurun pada ayam, salah satu faktornya yaitu pada kualitas pakan itu sendiri. Nah, Oke. masuk ya. Masuk, Oke, masuk. kalau gini, ayam pada dasarnya si ayam ini suka pada pakan yang memang warnanya menarik ya, Oke. baunya sedap menurut si ayam gitu, nggak apek, nggak kutuan, ya kan, nggak berjamur gitu. Kalau berjamur pastinya ya nanti baunya apek ya. Aduh Mbak Lita tahu bahasa apa nggak nih? Itu bahasa Inggris Gitu, ya Kak aduh. ya? Aduh bahasa Inggrisnya apa ya? Kayak kalau apek ini pasti si ayam juga konsumsi pakannya akan menurun gitu. Dia pasti mau makan pun wah kok baunya kayak gini, pasti dia ada insting ya, Oke. ada insting seperti itu. Jadi gitu. sama halnya manusia ya Kak bener. ya? Kalau Oke. makanan itu apa nih? Pasti nggak mau makan. Sama halnya dengan si ayam juga Iya Besti. benar kayak si ayam. Nah berjamur tadi salah satunya berjamur. Ini pakan berjamur ya banyak faktornya juga Mbak. Bisa jadi karena tempat penyimpanan yang lembab kayak gitu ya kan. Kalau lembab pasti kan nanti jamuran ya kayak Betul. gitu, kutuan ya. Ini peternak juga harus memikirkan gimana ini penyimpanan. Mungkin nanti kita bisa bahas di next episode Oke, nih oke. bagaimana penyimpanan pakan yang baik dan benar. Nah masuk Boleh, ya Mbak boleh Lita? masuk. Masuk gitu. Jadi salah satunya juga seperti itu sih Mbak Lita. Bentuk atau partikel dari ukuran. Nah, ini pakan ini juga ada ukuran-ukurannya Mbak Lita ya. Ini pasti ada dalam bentuk mes itu kayak tepung gitu. Crumble itu sedikit ada butiran-butiran. Kalau pelet itu butiran tapi dia sedikit panjang-panjang gitu Mbak Lita gitu. Jadi memang ada ukuran-ukuran yang memang disesuaikan oleh untuk paruh si ayam itu tadi gitu. Jadi cenderung si ayam ini suka dengan bentuk atau ukuran pakan yang memang hampir sama dengan ukuran paruhnya itu tadi Mbak Lita gitu. Oh, kayak gitu. Bahkan sedetail itu ya? Sedetil itu. Karena memang pakan ini kalau kita bahas pakan ini apalagi di ayam pedaging yang memang hasil akhirnya outputnya ini Dagingnya, gitu. Ya betul. memang daging ini kan ya disuplainya ya salah satunya dari pakan itu tadi. Jadi memang perhitungan pakan itu memang banyak banget Kak Lita. Kalau kita mungkin bahas satu episode gak selesai. Aduh, nggak selesai ya. Iya, benar banget. Ini pengetahuan baru banget loh untuk kita. Apalagi yang paruh itu bisa untuk menyesuaikan makanan mana yang sesuai dengan ayam itu. Ya memang pada dasarnya si paruh ayam ini bisa memperkecil ukuran itu tadi, tapi kan dia membuang energi lagi Mbak Lita. Nah, Iya. kalau kita makan membuang energi untuk makan ini tadi ya, berarti energinya nggak untuk membuat daging itu tadi, tapi Iya. dikeluarkan lagi untuk hal-hal kegiatan atau aktivitas yang lainnya. kayak Kalau gitu. manusia kan enak, ada sendok, ada garpu, bisa diiris. Nah, kalau ayam kan kasihan. Iya, memang harus ada energi ya. Betul. Betul kayak gitu. Selain Kayak itu ya Mbak Lita, tadi kan udah kualitas pakan itu sendiri. Yang kedua yaitu serat kasar. Oh, Ini bukan serat-serat ya Mbak Lita. bukan, Aduh, serat-serat bukan cinta. Aduh. berserat-serat itu bukan. Beda konsep. Beda ya. konsep. Jadi memang serat kasar ini memang ada pada pakan atau memang ada zat atau senyawa pada pakan itu yang namanya serat kasar. Serat kasar ini Mbak Lita, ini tidak bisa dilihat ya kan. Oke. Serat kasar ini bisanya tuh dianalisis lewat lab. Jadi memang ada pakan itu ketika sudah diformulasikan, ketika sudah dicampur ini harus dilabkan gitu untuk melihat nutrisinya kayak itu ya, kayak seperti kalau kita ngelabkan pakan apa sih BPOM ya kalau nggak salah ya kayak gitu ya. betul. Tapi kalau di
peternakan ini beda, bukan BPOM kayak gitu. Jadi memang kalau serat kasar pada pakan ini tinggi Mbak Lita, ini bisa mengakibatkan penurunan konsumsi pada ayam tersebut. Konsumsi pakan pada ayam tersebut. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya yaitu serat kasar ini bisa menimbulkan rasa kenyang pada si ayam. Udah menimbulkan rasa kenyang, tidak bisa dicerna. Nah, ketika serat kasar ini keluar, tidak bisa dicerna, ini membawa nutrisi lain, Mbak Lita. Nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tubuh, misalnya asam amino atau protein, yang memang yang dibutuhkan oleh tubuh, ini dibawa ini sama serat kasar. Nah, ini dikeluarkan melalui feses. Kan percuma nih nanti kan pakannya. Iya dong. Nggak dicerna kan. Dimakan aja tapi keluar dengan percuma. Iya, dan membawa nutrisi lain. Nah, kan wah ini akan mengakibatkan bengkak biaya pakan nih. Waduh, sesuatu hal yang merugi tuh. Ya, benar-benar kayak gitu salah satunya Mbak Lita, serat kasar ya. Terus selain itu Mbak Lita, itu juga ada energi metabolisme, gitu. Energi metabolisme itu Mbak Lita, energi metabolisme yaitu energi yang memang dibutuhkan oleh ayam untuk beraktivitas. Ya, ketika energi metabolisme pada pakan ini tinggi, nah maka si ayam ini akan cenderung berhenti makan gitu, karena memang energinya ini udah terpenuhi. Kalau udah terpenuhi nih ya, dia akan berhenti makan. Dia udah malas makan. Udah malas makan karena memang udah terpenuhi kayak gitu. Jadi Kok memang nggak pernah malas makan ya Kak Cantik? Oh iya ya. Banyak nih kayaknya. Gitu. Jadi memang banyak banget dari segi nutrisi kayak gitu sih Mbak Lita. Jadi selanjutnya Mbak Lita, faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi pakan pada ayam itu salah satunya yaitu jumlah tempat makannya. Nah, terus pendistribusian pakannya. Ya, dan selanjutnya yaitu ketinggian tempat pakannya. Nah, kita bahas satu-satu nih ya Mbak Lita ya, yaitu jumlah tempat pakan. Nah, jumlah tempat pakan ini juga mempengaruhi. Kalau jumlah tempat pakannya sedikit ya pasti nanti mereka akan ini ya berkompetisi mencari makan ya, rebutan ya. Kalau rebutan kan nanti pasti ada yang dapet ya kan, ada yang enggak. Nah, maka dari itu jumlah tempat pakannya juga harus disesuaikan gitu. Nah, jumlah tempat pakan ini biasanya ya Mbak Lita ya, ini pada usia awal umur 1 sampai atau seminggu biasanya ini menggunakan nampan gitu Mbak Lita. Jadi memang ada tempat pakan yang berbentuk nampan. Mungkin peternak bisa lihat di sini. Nah, biasanya tempat pakan ini diameternya yang diameter 33 cm. Ini biasanya digunakan ketika satu nampan ini untuk 40 ayam. Gitu. Jadi memang ada ukurannya gitu. Selanjutnya kalau udah pakai nampan biasanya beralih ke baby chick namanya Mbak Lita. Bisa lihat ini ya Mbak Lita ya. Boleh, baby chick. Di sini. Nah, baby chick ini yang diameter 12 cm. Ini biasanya tuh satu baby chick ini untuk 18 ekor ayam. Gitu. Nah, biasanya nanti setelah itu peternak juga bisa langsung menggunakan tempat pakan pada umumnya. Memang karena banyak banget Mbak Lita jenis tempat pakan itu dan memang ada ukurannya gitu. Kalau untuk tempat minum Mbak Lita ini juga penting. Biasanya kalau di modern kayak gini, peternak ini menggunakan tempat minum berupa nipple drinker. Kayak gimana tuh? Kayak gini. Gitu, nipple drinker ya Mbak Lita ya. Nah, nipple drinker ini biasanya itu satu nipple drinker ini untuk 12 ayam. Ini untuk ayam broiler. Kita bahasnya ayam broiler ya Mbak Lita ya, untuk ayam berdaging. Nah, setelah itu konsumsi atau tingkat konsumsi pakan pada ayam ini juga bisa dipengaruhi pada pendistribusian pakannya. Nah, ini biasanya ada anak buah kandang, biasanya peternak itu ada anak buah kandang yang memang dia tuh bertanggung jawab untuk mengurus ayamnya. Gitu. Nah, biasanya kalau ABK memberikan atau mendistribusikan pakan ini Mbak Lita, ini jangan sampai kececer. Nah, jadi kalau kececer ini udah dihitung ya. Kalau udah kececer kan pasti berkurang. Kok pakannya tadi diberikan banyak, tapi kok tetap dagingnya segini, makannya ini kok sedikit gitu. Berarti kan ada ayam yang ada pakan yang tumpah Mbak Lita. Gitu. Sedetail itu Mbak Lita gitu. Jadi memang pendistribusian pakan itu juga harus diperhatikan, jangan sampai tumpah gitu. Harus tepat pada tempat pakannya kayak gitu agar nanti ya tujuannya memang dimakan oleh ayam gitu. Nah, selain itu ketinggian tempat pakannya Mbak Lita itu juga harus detail. Supaya dia nggak gini-gini. Nah, kalau
tinggi banget ya mana bisa makan nih. Nggak bisa matok. Jadi memang harus ini ya, harus disesuaikan. Tempat pakannya ini harus disesuaikan dengan ketinggian. Nah, biasanya ini juga bisa dipengaruhi oleh umur, ini juga bisa. Tapi biasanya peternak ini acuannya Mbak Lita, tingginya tempat pakan ini disesuaikan oleh temboloknya si ayam. Jadi temboloknya kan berarti kan masih bisa matok ya. Pokoknya kira-kira asal bisa matuk gitu. Gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau kalau di tempat minumnya Mbak Lita, kalau di tempat minumnya kan pakai nipel. Ini biasanya ketinggiannya itu disesuaikan oleh paruhnya si ayam gitu. Biar tetap bisa ini ya minum ya gitu. Jadi memang sedetil itu sih Mbak Lita. Aduh, susah-susah gampang ya. Susah gampang. Tapi nggak boleh menyerah. Iya, biasanya juga ini Mbak Lita kalau pergantian pakan yang secara mendadak ini Mbak Lita juga bisa mempengaruhi penurunan konsumsi pakan pada ayam. Itu yang dari tadi Lita tuh mikir kalau tiba-tiba ujuk-ujuk nih. Ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk bestie. Para peternak ini tiba-tiba ingin ganti pakan, entah itu karena apa, pokoknya endingnya dia ingin berganti pakan. Itu gimana solusinya supaya ayamnya nggak kaget, Mbak Cantik? Bener banget. Ini banyak banget yang kasus kayak gini Mbak Lita ya. Biasanya peternak ini mengganti pakan secara mendadak ya. Terus ayamnya itu kadang nggak mau makan gitu dan konsumsi pakannya pasti juga akan menurun. Ini nanti juga akan mempengaruhi bobot badan atau dagingnya nanti kan kayak gitu ya. Nah, solusinya Mbak Lita ketika ingin mengganti pakan Mbak Lita, ini pertama pakan yang lama ini tetap diberikan Mbak Lita. Oke, pertama ya. Jadi pakan awal tetap diberikan dengan ini persentase 75%. Pakan baru diberikan dengan persentase 25%. Nah, terus hari berikutnya besoknya diberikan lagi 50% yang pakan lama, pakan barunya 50%. Jadi ada adaptasi nih ya untuk pergantian pakan. Terus selanjutnya lagi untuk pakan yang lama diberikan 25%, pakan barunya 75%. Nah, nantinya ketika udah beradaptasi langsung deh set 100% pakan yang baru diberikan gitu. Jadi biar gak kaget ya. Jadi tetap nanti konsumsi pakannya tetap continue gitu sih Mbak Lita gitu. Dan tidak tiba-tiba berubah. Nanti si ayam bingung, apa nih? Kalau kita gimana nih Mbak Lita? Kalau kita mah ya besoknya ganti juga nggak apa-apa, tetap doyan. Pagi beda, siangnya beda gitu ya, malamnya beda. Besoknya beda lagi juga, ya apa-apa, tetap terabas. Gitu, Mbak Lita, emang sedetail itu Mbak Lita. Selanjutnya Mbak Lita ya, untuk konsumsi pakan yang rendah ini juga bisa dipengaruhi oleh stres. Kalau Mbak Lita stres sukanya ngapain? Kalau aku stres justru makan. Nah, ini beda sama ayam ya. Kalau ayam justru nggak mau makan kalau stres dia. Gitu. Kalau gini Mbak Lita, kalau ketika si ayam stres, ini juga bisa menurunkan konsumsi pakan pada ayam Mbak Lita. Stresnya tuh gimana sih? Stres ini Mbak Lita ini karena stres panas. Hawanya panas atau heat stress gitu ya. Kualitas udara atau sirkulasi udara yang rendah. Panas ya, gak ada udara, si ayam ini udah mulai gak nyaman di kandang ya kan, pasti kan dia udah kayak aduh stres banget ini panas, aduh. Kalau stres putus cinta nggak ada ya? Mungkin toksik nggak ada. Kayaknya ayam nggak kenal kayak gitu. Ada. Gitu Mbak Lita. Selain itu juga kualitas liternya atau sekamnya ini juga bisa. Nah biasanya kalau si ayam panas Mbak Lita, ini dia akan mangap-mangap. Karena panas. Dalam tubuh panas, mangap-mangap atau bahasa di peternakan itu penting gitu. Kalau ketika dia panas, mangap-mangap, dia pasti banyak minum. Sama kayak kita, kalau kita panas, kita pasti banyak minum. Ya kan? Si ayam juga kayak gitu Mbak Ita, ketika dia panas, dia juga akan banyak minum. Ketika dia banyak minum, konsumsi pakannya dia rendah. Dia nggak mau makan karena udah kenyang duluan. Kayak gitu, bisa dimari ya Mbak Ita? Bisa. Kalau ini Mbak Cantik, kalau yang mangap-mangap itu tadi, apakah orang awam ini bisa peka? Bisa. Jadi nyata dia? Dia tuh nyata, dia tuh bisa dilihat. Ayam tuh juga punya perilaku ya, yang bisa diamati. Salah satunya penting. Jadi kita lihat aja, set gitu dalam satu kandang gitu, pasti ada ayam yang dia diem terus dia mangap-mangap atau bernafas di mulut gitu ya. Kayak menggeh-menggeh gitu ya. Gitu. Aduh. Kayak gitu Mbak Ita, karena memang ada kayak gitu. Kalau dia udah banyak minum ya kan karena panas itu tadi, terus pasti dia konsumsi pakannya itu pasti akan rendah.
gitu. Kalau dia banyak minum, konsumsi pakannya rendah, kotorannya pasti akan basah. Oh, Iya kan, berpengaruh banyak pada minum. kotoran juga. Juga Oke. banyak banget kotoran. Kalau kotoran basah ini Mbak Lita, ini amoniaknya ini juga akan tinggi. Amoniak itu pasti Mbak Lita, amoniak itu gas yang dihasilkan dari kotorannya itu tadi Mbak Lita. Ya, jadi udah ada kotoran, ini akan menguap. Ini ada gasnya. Kalau gasnya ini menguap, kan banyak ini kan yang basah kan karena banyak minum, udah menguap. Nah, gas ini kayak panas gitu loh Mbak Lita di udara gitu. Nah, kayak gitu kalau udah panas, ya ini nanti akan menyebabkan ayam ini akan minum terus dan sedikit makan kayak gitu sih Mbak Lita. Oke. Nah, selain itu Mbak Lita, amoniak ini tuh juga bisa mengiritasi pada mata si ayam dan saluran pernafasan. Oh, kok gitu? Sampai Apa segitu ini? ya. Efeknya ke mata? Iya, Gimana karena ini? panas Mbak Lita. Kan gini, Oh. kalau kita berdiri ya Mbak Lita, berdiri di ini alasnya si ayam, kita kan dari alas sampai kita kan ini jauh. Kalau si ayam coba, si ayam ini alas terus dia gini, tingginya segini, berarti kan gimana tuh? Menguapnya Ini, kan cepat oh, si ayam ya langsung ke daripada mata. kita. Langsung ke mata ayam. Langsung ke mata Oh. ayam gitu. Jadi Baik, baik. kalau kita berdiri di kandang gitu, mungkin kita bisa menciumnya. Oh, bau kandangnya kayak gini, amoniak itu bisa dicium Mbak Lita. Kayak bau kandang, kayak bau kotoran gitu Mbak Lita. Kayak gitu. Kalau nanti si ayamnya itu berdiri di alas, itu kan pasti ketinggian antara si ayam sama kita kan beda. Pasti kan Iya. merasakannya kan cepet si ayam gitu Mbak Lita. Iya. Panasnya cepet langsung di ayam gitu. Jadi memang amoniak ini langsung bisa mengiritasi pada si mata ayam dan juga bisa kepada saluran pernafasan gitu. Ya nantinya pasti ayam kan pasti nanti akan sakit juga kalau lama-lama kayak gitu ya kan. Iya. Kalau nanti sakit pasti juga konsumsi pakannya juga akan menurun kayak Oke. gitu. Bener ya Mbak Lita ya. Benar. Gitu. Nah, salah satunya dari stres tadi juga ada dari dipengaruhi oleh kualitas ayamnya juga Mbak Lita. Imbasnya ke kualitas ayam juga. Enggak, jadi faktor penyebabnya ini juga bisa dipengaruhi oleh ayam itu sendiri. Oke. Ya, Baik. Tadi kan udah banyak nih kualitas pakan itu sendiri dari stres, nutrisinya, iya kan tempat atau jumlah tempat pakannya, Betul. ya kan stres dan ini juga pada ayam itu sendiri Ayam juga itu bisa sendiri. menyebabkan faktor penyebab dari konsumsi pakan ayam itu rendah gitu. Kenapa itu Mbak Nah, Cantik? ayamnya ini ada apa ini? Kok bisa menjadi faktor penyebab? Kok bisa gitu? Nah, Wah. gitu. Jadi pada faktor ayam ini salah satunya yaitu perkembangan dari tembolok atau perkembangan dari sistem pencernaannya ini tidak sempurna atau kurang maksimal. Yang bagian mana? Bagian tembolok. Mbak Lita tahu tembolok ya? Sini. Nah, iya, sini. Sini. Gitu. Jadi memang ketika bagian tembolok dan bagian tembolok itu lambung sementara ya. Jadi memang tempat penyimpanan pakan sementara ketika pakan sudah dimakan, ini kan dia berhenti nih di tembolok, ya Betul. kan. Dan kemudian langsung ini nanti ke gizat atau ampela. Ampelo ya. Rempelo kalau bahasanya ini kita ya. Rempelo ini tempat untuk menggiling pakan itu tadi Mbak Lita, untuk diserap itu tadi Mbak Lita, digiling itu tadi. Nah, ketika perkembangannya ini kurang optimal atau kurang maksimal atau kurang sempurna, ini pasti juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi pakannya. Daya tampungnya ini pasti juga akan berkurang. Oke. Nah, makanya ayam juga pasti nanti nggak mau makan kalau kayak gitu sih Mbak Lita, sedetil itu juga ya. Sedetil itu, sobat Kayak ternak. gitu Mbak Lita. Jadi imbasnya dia nggak mau makan. Oke, benar. Gitu. Oke, selanjutnya ya Mbak Lita, ini faktor penyebab yang mempengaruhi konsumsi pakan pada ayam yaitu faktor penyakit. Nah, ketika ayam sakit ya kayak seperti kita sih Mbak Lita. Kalau kita sakit pasti kan kita mood untuk makan tuh kan pasti berkurang ya. Nggak doyan mamam. Nggak doyan mau. Jadi ketika ayam sakit atau terinfeksi oleh penyakit atau agen infeksi untuk penularan penyakit, biasanya kalau si ayam kayak gini pasti akan membentuk antibodi ya tubuh kita. Nah, membentuk antibodi, ketika antibodi ini dibentuk sebanyak mungkin oleh tubuh, ini pasti energi untuk membentuk antibodi ini pasti akan besar juga gitu. Ketika mengeluarkan energi untuk membentuk antibodi ini besar, pasti ayam ini akan lemah ya kan, mengantuk, lesu karena memang energi habis untuk membentuk antibodi kayak gitu, dan ayam akan cenderung untuk diam.
Nah, karena memang energinya sudah terkuras habis, sama kayak seperti kita, kalau kita kayak udah ngerasa sakit ya pasti kita akan diam tidur ya kan. Ayam pun juga kayak gitu Mbak Lita, dia akan diam terus mengantuk gitu. Biasanya ada sih ayam yang memang kalau Mbak Lita pengen tahu bisa kunjungan kandang ini. Boleh, boleh. Gitu, dan pastinya dia akan atau tidak mau untuk makan. Mager ya istilahnya. Mager, betul banget kayak gitu sih Mbak Lita. Jadi memang faktor penyakit ini juga bisa menjadi faktor penyebab dari penurunan konsumsi pakan pada ayam. Kasian gitu. Ya. Nah tadi kan udah nih Mbak Lita ya. Jadi ini yang terakhir Mbak Lita. Jadi tadi faktor penyebab penurunan konsumsi pakan pada ayam tadi ada kualitas pakan itu sendiri. Serat kasar dari nutrisinya itu atau energi metabolismenya itu juga. Terus jumlah, distribusi atau ketinggian tempat pakannya itu juga, ya kan. Faktor stres, bahkan ayam itu sendiri. Dan yang terakhir ya itu faktor penyakit. Kayak gitu sih Mbak Lita. Baik. Mbak Cantik, ini aku ada sedikit kepo. Kalau aku nih misalkan, semoga amin. Kalau ingin menjadi peternak, itu apa yang harus aku kuatkan, Mbak Cantik? Yang pertama itu niat, niat ya dulu dikencengin, iya kan, jangan gerusa-gerusu. Soalnya pasti nanti kedepannya juga banyak permasalahan yang harus dihadapi. Betul. Kan. Yang kedua modal. Modal ya paling penting. Betul kan, modal itu juga penting gitu ya kan. Kalau memang ini juga bisa menyesuaikan dari modalnya itu juga. Bahkan kalau ini menjadi peternak pemula ini ya, pasti ya harus populasinya memang jangan langsung banyak karena memang kita harus perlu belajar ya. Jadi memang harus sedikit dulu lah ya gitu. Ya nanti kalau udah berpengalaman, udah banyak ilmunya gitu, sudah terbiasa, mungkin nanti bisa tambah populasi. Iya kan? Ya mengikuti aja nanti ke depannya dan tetap optimis gitu sih. Optimis, jujur, istiqomah juga. Nah, ini penting banget. Gitu. Udah ya Besti. Ini Oke. udah cukup matang, cukup lengkap sampai ke akar-akarnya. Waduh. Untuk kamu yang pengen request mau membahas apa kita di episode berikutnya, boleh di komen di bawah di sini ya. Dan juga like, comment, subscribe, dan bagikan ke seluruh teman kamu di seluruh dunia. Akhir kata Lita pamit, pun juga Mbak Cantik pamit. Kita ketemu di episode berikutnya. Tetap di Spesialis Ternak, Solusi para Peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.